Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, fresh. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa? Sakit. Semoga kalau yang sakit cepat diberi kesembuhan dan bisa mengikuti kegiatan belajar lagi. Sini kemarin ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang kemarin perubahan alam. Nah, kemudian perubahan alam kok bisa terjadi itu karena apa? Karena peristiwa alam. Contoh kemarin peristiwa alam ada apa saja? Gempa bumi, tsunami, sekarang hari ini kita akan belajar yang topik B, lingkungan jadi rusak. Dibuka buku paket halaman 222. Nah, tujuannya yaitu supaya kalian dapat mengidentifikasi lingkungan rusak karena akibat faktor manusia. Ya, langsung saja kalian simak video berikut ini yang ada di depan. Kalian catat materi-materi yang penting, kalian pahami. Nanti di akhir pembelajaran ada tugas di kelompok. Langsung saja ya, ini saya. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita akan belajar tentang Di sini ada lingkungan. Lingkungan adalah tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, lingkungan itu dapat berubah karena akibat faktor manusia. Nah, salah satu faktor penyebab lingkungan berubah itu adalah kegiatan manusia yang membuang sampah sembarangan. Beberapa sampah itu bahannya terurai. Contohnya apa? Sampah apa? Sampah plastik. Sampah plastik. Kemudian misalnya ya manusia itu kan manusia itu kan membuang sampah plastik ke mana? Biasanya ke sungai atau ke laut. Nah, itu akan mengakibatkan rusaknya lingkungan. Kemudian air sungai itu juga dapat dimanfaatkan karena mengandung plastik. Di situ ada gambar plastik berubah menjadi mikroplastik, kemudian dimakan oleh ikan, dan ikan itu dimakan oleh manusia. Nah, mikroplastik itu masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau jumlahnya lebih banyak, lebih besar, itu akan membahayakan kesehatan. Nah, ini jenis sampah di halaman 225. Sampah, jenis sampah itu ada beberapa. Yang pertama apa? Sampah organik itu sampah yang bagaimana? Yang berasal dari sampah dibuat dari batu air. Kalau yang anorganik atau plastik? Organik. Yang plastik kayak apa contohnya? Sebenarnya itu tidak mudah rusak dan ringan. Tidak bisa membedakan ya sampah organik dan anorganik. Nah, terus nih pengelolaan sampah dengan 3R di halaman 227.
Nah, prinsip 3R terdiri dari reduce, dan recycle. Itu mendorong setiap orang bekerja dalam pengelolaan sampah. Yang pertama ada reduce. Reduce adalah apa? Baca bersama-sama. Kalau reduce, contohnya apa? Kemudian kalau recycle. Nah, ini adalah cara pengelolaan sampah dengan 3R. Sudah paham? Sudah bisa membedakan? Lalu jadi Tadi faktor manusia, akibat faktor manusia yang merusak lingkungan apa? Kemudian yang di halaman ini. Kalau manusia membuang sampah ke plastik, membuang plastik ke sungai, itu mengakibatkan sungai jadi kotor dan tercemar. Kemudian cara pengelolaan sampah. Belum. Contoh sampah, jenis sampah tadi ada berapa? Apa? Organik sama yang organik itu contohnya seperti apa? Terus apa lagi? Kulit apa? Kemudian yang anorganik contohnya? Plastik, styrofoam bisa. Terus cara pengelolaan sampah ada 3R tadi apa saja? Kan sudah bisa membedakannya? Langsung saja ya di sini. Ustazah akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada tugas kelompok, nanti kalian kerjakan secara berdiskusi ya. Di sini Ustazah memiliki sebuah kertas, nanti kalian ambil satu anak satu ya. Dari apa? Ayo mas, ambil satu. Ambil satu. Satu saja. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Oke, di sini ada jenis-jenis sampah yang organik dan anorganik. Nanti kalian tulis apa saja yang organik dan apa saja yang anorganik. Terus kemudian ditulis juga cara pengelolaan sampah dengan 3R tadi. Yang pertama apa tadi? Reduce. Kedua? Reduce. Dan ketiga? Recycle. Nah, nanti kalian tulis macam apa jenis-jenis sampahnya yang organik sama anorganik. Terus kemudian cara pengelolaan sampah. Sudah paham? Oke. Ayo masuk sini. Secara berkelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk wow untuk kelompok 4. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya, kita akan bermain sebuah game. Nah, kalian kan sudah dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, nanti setiap kelompok itu akan bermain media yang ada di depan ini. Nah, caranya nanti setiap kelompok itu harus melewati rintangan itu lebih dulu. Nah, setelah itu kalian akan satu anak baris dan satu anak di depan itu akan memutar roda. Nanti kalian akan mencari gejala apa, penyebab apa, kemudian dampaknya apa, dan solusinya apa. Nah, nanti kalian cari di sebelah sini. Di sini ada penyebab, solusi, dan dampak. Bisa dibagi? Iya. Oke, sekarang kelompok mana yang dimain duluan? Yang pertama.
Kalau nggak ada, nanti saya tunjuk. Bisa aja ya. Ya, oke. Kelompok 2. Ayo kelompok 2, silakan di sini. Semua. Mulai 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu saya kami di sini mendapatkan tugas dari Diklat untuk mempresentasikan bencana yang ada di sini. Bencana di sini yaitu ada kejadian penyebabnya kedua kemarau panjang dan cuaca panas ekstrim ketika lereng yang jauh. Hutan dan lahan, tanah menjadi retak dan tandus. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan Hari ini kita sudah belajar tentang materi apa? Bencana alam. Tadi kelompok 1 dapat apa? Bencana apa? Kelompok 1. Banjir. Kelompok 2. Kebakaran. Kelompok 3. Kebakaran. Kelompok 4. Longsor. Tadi sudah bisa menjawab semua ya? Tentang penyebabnya, dampaknya, kemudian solusinya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Ya. Dari game yang tadi kalian lakukan, yang paling menyenangkan itu di bagian apa? Nempel. Kalau mencari jawabannya susah nggak? Mudah ya. Cuma harus bisa memahami tentang dampak dan penyebabnya, kemudian solusinya tentang bencana alam. Kalau sudah paham, nanti bisa